Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Kusmaria SP MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor atau Letter of Credit yang disusun oleh Aulia Horunisa NPM 1975-1009 dari program studi D3 Agribisnis Semester 5A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja metode pembayaran ekspor. Yang pertama ada advance payment. Advance payment yaitu cash with order atau pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua ada letter of credit atau biasa disingkat dengan LC, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga ada open account. Open account yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat ada consignment atau sama dengan konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Letter of Credit atau LC. Tujuan penggunaan Letter of Credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam Letter of Credit dipenuhi. Nah, sedangkan fungsi dari Letter of Credit sendiri, yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, Letter of Credit yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama yaitu surat atau mail, yang kedua ada telex atau kabel, yang ketiga ada SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, selanjutnya keuntungan dalam menggunakan Letter of Credit ini sendiri yaitu yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan Letter of Credit telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam Letter of Credit belum dipenuhi. Selanjutnya ada kelemahan dalam menggunakan Letter of Credit. Nah, yang pertama kelemahannya adalah kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko atau LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya ada pembukaan Letter of Credit. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembuka Letter of Credit atau PLC, yaitu yang pertama nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang Letter of Credit. Yang ketiga, jenis Letter of Credit apakah revocable, irrevocable atau transferable. Yang keempat, apakah Letter of Credit tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran atau akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit, jika ada. Selanjutnya, yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Yang ke-8 ada perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9 ada nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan.
Yang ke-10 ada transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11 ada pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment dan diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12 ada tanggal pengapalan terakhir atau late shipment. Yang ke-13 tanggal jatuh tempo letter of credit atau expire date. Yang ke-14 jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15 apakah letter of credit akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau swift. Yang ke-16 pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan letter of credit di luar Indonesia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama ada pembeli atau importir. Yang kedua ada penjual atau eksportir. Yang ketiga ada bank pembuka atau penerbit letter of credit. Yang keempat ada bank penerus atau letter of credit. Yang kelima ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit. Yang keenam ada bank pembayar atau disebut juga dengan paying bank. Yang ketujuh ada bank yang menegosiasi atau disebut juga dengan negotiating bank. Yang kedelapan, bank yang diminta mengganti pembayaran atau meremburs atau disebut juga dengan reimbursir bank. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Yang ini merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Biasanya menerima barang-barang dagangan dari shipper atau eksportir atau freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut. Yang kedua yaitu menerbitkan BL atau surat bukti muat barang. Nah, yang kedua pihak yang terlibat yaitu bea cukai atau pabean. Bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan-ketentuan pabean telah terpenuhi. Yang ketiga ada perusahaan asuransi, yaitu yang mengasuransi barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dan yang mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki. Dan yang terakhir dia menyelesaikan tagihan atau tuntutan kerugian-kerugian bila ada. Yang keempat badan-badan pemeriksa, yaitu yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang tersebut. Yang kedua yang ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk memeriksa barang-barang ekspor tertentu sebelum dikapalkan dengan menerbitkan surat laporan pemeriksaan surveyor. Yang kelima yaitu badan-badan penelitian lainnya, yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Nah, tata cara memahami syarat dan kondisi letter of credit ini sendiri terdapat kriteria-kriteria pokoknya. Yang pertama ada authentic letter of credit. Yang kedua ada applicant. Yang ketiga ada issuing bank. Yang keempat ada date of issued. Yang kelima ada date and pause of expire. Yang keenam ada transferable credit. 7 ada confirmation. Yang ke-8 ada amount. Yang 9 ada availability. Yang ke-10 ada drafts. Yang 11 ada partial shipment dan transshipment. Yang ke-12 ada insurance. Yang ke-13 ada transport details. Yang ke-14 ada description of good. Yang ke-15 ada trade stamps. Yang ke-16 ada presence period. Nah, itu adalah tata cara memahami syarat dan kondisi letter of credit. Yang selanjutnya, dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama ada draft, yang kedua komersial, yang ketiga ada invoice, yang keempat ada bill of lading, yang kelima ada packing list, yang keenam ada polisi asuransi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.